Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar semua, kembali lagi bersama kami di Info Sumbar Futsal League 2022-2023. Di pertandingan kedua ini, di matchday ke-8, kita akan mempertemukan antara Akademi BSD Ribon melawan Tamar Futsal Pariaman, yang sebentar lagi kick off-nya akan segera dimulai. Tamar Futsal pada sampai matchday ke-7 kemarin masih sangat kuat sekali, masih memuncaki klasemen sementara di peringkat ke-1. Tamar Futsal berhasil mengumpulkan 19 poin, sedangkan Akademi BSD Ribon berada di dasar klasemen peringkat ke-9 dengan 3 poin. Pada pertandingan kemarin, Tamar FC Pariaman sendiri berhasil menang dengan skor 6-1 melawan Sahobi United yang baru saja menang melawan Sahobi United sendiri baru saja menang melawan Predator. Sedangkan Akademi BSD Ribon kemarin harus menerima kekalahan kembali dari My Team Academy. Coin toss sekarang sedang dilakukan kedua kapten. Untuk warna jersey BSD Ribon sekarang menggunakan merah putih, sedangkan Tamar Futsal Pariaman menggunakan hitam. Sebentar lagi kick off akan kita saksikan. Bola sepertinya akan dipegang oleh Akademi BSD Ribon. Oke. Kick off babak pertama dimulai. Bola dikuasai oleh Akademi BSD Ribon. Coba direbut oleh Tamar Futsal Pariaman. Dan hampir saja terjadi blunder dari kiper Tamar Futsal Pariaman. Langsung saja dari kiper BSD Ribon tadi kita lihat. Tamar Futsal masih bermain-main di belakang, masih mencari ruang, pelan-pelan, sangat cantik sekali permainannya, tenang. Sayang direbut oleh BSD Ribon. Hasil kembali direbut, cantik. Coba gagal, berhasil ditepis oleh kiper dari Akademi BSD Ribon. Bola keluar. Bola dikuasai Tamar FC Pariaman. Masih bermain, mencari ruang, bagus. Individu yang sangat bagus, hampir saja membuahkan gol untuk Tamar Pariaman. Masih berhasil ditepis kiper BSD Ribon. Coba aja jauh, berhasil lagi ditepis. Dihalau saja pemain belakang, kapten nomor punggung 6 dari Tamar Futsal Pariaman. Bola direbut. Cantik. Gol. Tamar Futsal Pariaman memecah gol pertama. Skor sementara 1-0. Akademi BSD Ribon sendiri baru merasakan sekali kemenangan di Info Sumbar Futsal League 2022-2023 ini. Sedangkan Tamar Futsal belum merasakan kekalahan sama sekali pada liga kita kali ini. Kita bisa melihat di sini memang Tamar Futsal permainan sangat padu. Sepertinya mereka sudah saling mengenal, sudah saling tahu di mana posisi rekan-rekan mereka sendiri. Skill individu mereka juga bagus-bagus. Sepertinya apresiasi juga untuk coach yang bisa meracik tim sampai seperti ini. Saingan mereka EKS Futsal
yang berada di nomor 2 harus menerima kekalahan waktu itu dari Mansayong Guns, hingga berhasil memperlebar jarak Tamar Futsal besar 3 poin dari EKS Futsal. Dan di pertandingan besok, pada minggu besok, kita akan melihat big match antara Tamar Futsal Pariaman melawan EKS. Hampir saja bola masih melebar dari tiang gawang. Pada matchday ke-9 besok kita melihat pertandingan antara Tamar Futsal Pariaman dan EKS, yang mana EKS menduduki peringkat kedua, sedangkan Tamar Futsal berada peringkat pertama di Info Sumbar Futsal League. Jangan lupa untuk sanak semuanya, untuk yang pengen tahu informasi lengkap seputar Liga Futsal kita ini bisa di follow akun Instagram infosumbar.futsalleague. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram Info Sumbar lainnya. Gol kembali, gol diciptakan oleh Tamar Futsal Pariaman. Pemain bernomor punggung 8 berhasil mencetak gol kedua bagi Tamar Futsal Pariaman. Memang terlihat masih jauh lebih kuat Tamar Futsal dari Akademi BSD Ribut sendiri. Mencoba menyerang, gagal, berhasil diganggu pemain belakang dari Tamar Futsal Pariaman. Over. Jangan lupa juga di follow akun Instagram Info Sumbar lainnya, seperti lapor kehilangan, Kadai Info Sumbar, FJB Sumbar, serta infosumbar.futsalleague. Coba bermain melihatkan skill individu mereka, sangat padu, sangat kompak, dan hampir saja menambah keunggulan. Untuk sana Info Sumbar yang sedang menonton, jangan lupa di like live kita, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga, dan komen. Bagi Nusana para pendukung Tamar Futsal Pariaman, silakan didukung tim idolanya dengan komen sebanyak-banyaknya. Begitu juga fans dari Akademi BSD Ribon, silakan di komen sebanyak-banyaknya. Bola masih dikuasai Tamar. Tamar Futsal sendiri juga merupakan satu-satunya tim yang berada dari luar Kota Padang yang mau jauh-jauh bertandang ke Kota Padang untuk ikut dalam Info Sumbar Futsal League 2022-2023. Semoga di season selanjutnya makin banyak juga tim-tim dari luar Kota Padang ikut serta bergabung dalam pertandingan dalam Liga Info Sumbar 2023-2024. Tamar masih mencoba membangun serangan, gagal, masih diblok pemain belakang oleh pemain Akademi BSD Ribon, gagal. Masih lebar ini samping tiang gawang dari Akademi BSD Ribon. Tamar Futsal mengganti seluruh pemainnya, 4 pemain mereka diganti langsung. Mencoba rotasi.
BSD masih mencoba membangun serangan, coba mencari ruang, membongkar pertahanan dari Tamar Futsal Pariaman. Bola keluar, bola sekarang dipegang oleh Akademi BSD Ribon. Berhasil diblok oleh pemain belakang Tamar Futsal Pariaman. Kiper mencoba shoot langsung, bola masih jauh di atas mister gawang. Tamar mencoba membangun kembali, gagal. Tidak jelas maksud dari pemain Akademi BSD Ribon. Terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah support Info Subar Futsal League 2022-2023. Ada Bank Nagari, PT Semen Padang, Vina Catering, Marawa Rental, SMS, PKPK Store, JNE, Limo Apparel, dan Ortus X, serta juga ada Abrofood. Dicoba tes. Gol. Tamar Futsal berhasil menambah keunggulan mereka lewat pemain bernomor punggung 22. Skor menjadi 0-3. Akademi BSD harus bisa di sini mencuri poin karena mereka sangat jauh di dasar klasemen, hanya berada di posisi 2 dasar klasemen dengan poin 3 sekali kemenangan mereka. Mencoba menyerang, gagal, diblok oleh pemain belakang dari Tamar Futsal Pariaman. Oke, untuk Tamar menyerang balik, serangan balik oleh Tamar Futsal. Ada 3 pemain mereka di sini dan gagal, diblok oleh kiper dari Akademi BSD Ribon. Saya kartu kuning untuk pemain Tamar FC Pariaman karena nomor baju dengan nomor celananya berbeda. Nomor baju yang nomor 5, nomor celananya 22. Berhasil diblok oleh kiper Akademi BSD Ribon. Coba menyerang dan gagal lagi. Ribon mencoba menyerang, gagal, diblok lagi oleh pemain belakang Tamar Futsal Pariaman. Serangan balik sangat cantik, gagal, berhasil diamankan oleh kiper Akademi BSD Ribon. Dihalau saja bola ke depan. Bola sekarang dikuasai oleh Tamar Futsal. Handsball, Akademi BSD Ribon mengenai tangan mereka. Pergantian pemain.
Gagal serangan dari Tamar Futsal Pariaman. Bola keluar. Dan ini Taman Futsal Pariaman masih unggul 3-0 dari Akademi BSD Ribon. Dunsana Info Sumber sedang menonton, bisa ditulis juga prediksinya berapa nih gol yang akan dihasilkan pada pertandingan sore hari ini. Silahkan ditulis prediksinya ya. Nanti kalau rame nih yang bikin prediksi, kita coba bikin hadiahnya. Kalau ada bisa kan bikin hadiah tebak skor nanti kan. Nah, silakan ditulis komennya banyak-banyaknya, mana tahu banyak yang ikut. Nah, nanti kita akan carikan hadiahnya seandainya banyak yang ikut komen-komen di sini. Hampir saja blunder dari pemain Akademi BSD Ribon, dan gol kembali oleh pemain bernomor punggung 7 dari Tamar Futsal Pariaman dengan skor sekarang menjadi 4-0. Lagi blunder pemain Akademi BSD Ribon. Sedikit blunder saja mereka bisa dimanfaatkan pemain-pemain Tamar Futsal. Apakah mereka mengalami kelelahan? Karena matchday 7 dan 8 ini hanya berjarak 1 hari saja, sehingga ya lumayan menguras tenaga dari teman-teman yang sudah bermain kemarin dan lanjutkan bermain sekarang. Gagal serangan dari Tamar Futsal. Serangan hampir saja berhasil diamankan oleh kiper Akademi BSD. Jauh dilempar ke depan, ditepis kiper Tamar Futsal Pariaman. Keluar. Pelanggaran, ditendang kakinya. Masuk ke medis untuk memeriksa apakah pemain dari Tamar FC Pariaman baik-baik saja. Sapuan dari pemain BSD Pariaman, PSD Akademi BSD Ribon mengenai kaki dari pemain Tamar Futsal Pariaman. Foul sudah 2 didapatkan oleh Akademi BSD Ribon, sedangkan dari Tamar Futsal masih 1 kali foul. Cantik sekali golnya pemirsa, melewati kolong dari kiper Akademi BSD Ribon. Pemain bernomor punggung 8 lagi jebol gawang Akademi BSD Ribon. Kita juga bisa melihat di sini pemain Tamar Futsal juga mendominasi untuk top skor di Liga Info Sumber Futsal League 2022-2023. Di sini ada Rahmat Dafa dengan total 13 gol sampai matchday ke-6, dan ada Ahmad Fadil Maulana ada 8 gol sampai matchday ke-6. Yang jelas pada matchday ke-7 kemarin sampai hari ini mereka akan menambah pundi-pundi gol mereka.
Setelah pertandingan ini kita akan melihat pertandingan antara Padang Futsal Academy melawan Semansa Young Guns pada pukul 15.00 WIB di YouTube Info Sumbar. Coba dan gagal lagi serangan. Ya, bermaksud mau chip bola dari kiper base dari Ribon. Oh, blunder dari kapten Tamar Futsal, hampir saja dimanfaatkan oleh Akademi Base dari Ribon. Berhasil dipotong kembali. Tidak cukup semangat, tidak cukup stamina untuk mengejar bola tersebut. Coba dan gagal serangan tambahan pundi-pundi gol. Skor sampai saat ini masih 5-0 pada babak pertama pertandingan kedua di matchday ke-8 ini. Bola masih jauh di atas Mister gawang. Aduh, pusing. Sepertinya memang kelelahan jadi faktor utama pada pertandingan kali ini. Pemain Akademi Base dari Ribon, dia minta ganti sendiri tanpa ada arahan dari pelatih mereka sendiri. Hampir saja kiper dari Akademi Base dari Ribon mencoba menyerang. Ya, gagal serangan dari Akademi Base dari Ribon. Pertandingan berakhir babak pertama dengan skor 5-0 untuk Tamar Futsal Pariaman, 0 untuk Akademi Base dari Ribon. Terima kasih juga untuk para sponsor kita yang sudah mensupport pertandingan kita kali ini. Ada Ortus Egg, Abro Food, PKPK Store, Limo Apparel, JNE, Marawa Rental, dan habis. Ternyata cuma segitu. Bagi yang mau jadi sponsor atau mensupport pertandingan Info Sumbar Futsal League 2022-2023 bisa dihubungi kami langsung melalui tim marketing Info Sumbar atau langsung di DM saja di Info Sumbar atau di Instagramnya infosumbar.futsal league. Mari kita istirahat sejenak.
pertandingan babak kedua antara Tamar Futsal Pariaman berhadapan dengan Akademi BSD Ribon akan segera dimulai. Terlihat di sini Tamar Futsal Pariaman masih pemain-pemainnya masih mendapatkan instruksi dari pelatih, sedangkan pemain Akademi BSD Ribon juga mendapatkan instruksi dari pemain mereka sendiri. Ya, pelatih sudah membunyikan peluit, tapi ya sudah memanggil wasit sudah mohon mangap ya. Wasit sudah membunyikan peluit untuk memanggil para pemain untuk segera masuk ke dalam lapangan. Yo, berdoa dulu yuk. Panggilan kedua. Peluit ketiga ndak yo tiba lah, bubar. Oke, kedua pemain sudah mulai memasuki lapangan pertandingan. Kick off akan dimulai oleh pemain Tamar FC Pariaman. Berapa gol lagi kah Tamar FC bisa buat? Bola masih melebar di gawang Akademi BSD Ribon. Gagal serangan dari Tamar Futsal Pariaman. Coba bola jauh oleh kiper Akademi BSD Ribon. Berhasil ditepis oleh kiper Akademi BSD Ribon. BSD mencoba menyerang. Akademi BSD Ribon mencoba menyerang tapi gagal, berhasil diblok. Tembakan jarak jauh masih jauh juga melebar dari gawang Tamar FC Pariaman. Tamar mencoba membangun serangan kembali, coba membuka ruang, gagal, bola keluar, gagal dikontrol pemain Tamar FC Pariaman. Wow, Akademi BSD mencoba bermain power play tapi langsung gagal. Tamar masih mencoba berputar-putar, mencari mana temannya, membuka ruang, membongkar pertahanan dari Akademi BSD dan gagal. Hampir saja kebobolan gawang dari Akademi BSD Ribon. Mencoba bermain power play, kiper kembali masuk. Akademi BSD Ribon mempunyai maksud bisa lah menambah pundi-pundi gol mereka atau bisa mencetak gol pertama mereka pada sore hari ini dengan bermain power play.
Ada apa? Wasit membunyikan peluit. Ofisial dari Tamar Futsal Pariaman mendapatkan kartu kuning karena menggunakan celana pendek. Jadi ofisial dari Tamar Futsal Pariaman. Oh tidak, menggunakan sendal. Sendal. Ini pakai sendal ke dalam. Emang dapat kartu kuning. Dicoba dan gagal. Terlihat di sini pemain dari Akademi BSD Ribbon. Sepertinya mereka seperti bermain di fun futsal aja ya. Mereka ketawa-ketawa, santai, rileks, tidak terlalu memikirkan ketinggalan poin mereka. Power play masuk kembali. Halau saja oleh pemain. Oh, gagal, bola ditangkap oleh kiper Tamar Futsal Pariaman sehingga menghasilkan corner untuk Akademi BSD Ribbon. Oh, dan apa yang terjadi? Ya, masih melebar dari gawang Tamar Futsal. Akademi BSD Ribbon. BSD Ribbon mencoba menyerang kembali. Gagal. Direbut kembali. Dan dicoba. Gagal serangan dari Akademi BSD Ribbon. Sepertinya strategi power play mereka hampir membuahkan hasil. Tidak bisa lah mencuri gol mereka pada sore hari ini. Dan kembali gol untuk Tamar Futsal Pariaman. Pemain bernomor punggung 10 skor menjadi 6-0. Untuk Dunsan Info Sumbar yang pengen tahu informasi selengkapnya tentang Info Sumbar Futsal League 2022-2023 bisa di-follow juga akunnya infosumbar.futsalik dan juga bisa di-follow akun Instagram lainnya dari Info Sumbar yaitu ada Lapor Kehilangan, ada Info Sumbar, FJB Sumbar, dan jangan lupa juga di follow Twitter Info Sumbar, Facebook Info Sumbar, serta di subscribe juga YouTube Info Sumbar. Oh ya, YouTube Kuliner Minang satu lagi, kita ada bikin akun YouTube baru khusus untuk kuliner. Nah itu nama akun YouTube-nya Kuliner Minang. Ya, Tamar Futsal mencoba menyerang dan gagal, berhasil ditepis oleh kiper dari Akademi BSD Ribbon. Kita melihat di bench pemain Tamar Futsal, pelatih masih belum bisa menerima ofisial mereka dikasih kartu kuning. Coba shoot dan masih melebar samping tiang gawang Akademi BSD Ribbon. Oh, melihat saja pemain. Sepertinya kita melihat di sini pemain dari Akademi BSD Ribbon cukup kelelahan. Mungkin efek dari pertandingan antara matchday ke-7 dan ke-8 hanya berjarak 1 hari saja.
Jadi mereka seperti sangat kelelahan pada sore hari ini. Dan hanya membawa pemain pengganti itu sebanyak 3 orang saja. Tamar Futsal masih bernafsu untuk menambah keunggulan mereka. Masih berputar-putar di belakang. Coba mencari ruang. Di ujung gagal, berhasil ditepis dan gagal, tidak ada yang ditendang ya. Serangan balik, gagal kembali. Coba direbut Akademi BES dari Bon yang gagal lagi. Shoot. Gol! Gol kembali diciptakan oleh pemain bernomor punggung 8 dari Tamar Futsal Pariaman. Skor menjadi 7-0. Acuk. Iya. Foulnya. Wow, berhasil di-tackle oleh kiper Akademi BES dari Bon. Hampir saja blunder kiper dari Tamar FC Pariaman. Tamar mencoba membangun serangan kembali. BSD menyerang balik. Ada 3 pemain mereka di depan dan gagal, serangan masih diblok oleh pemain Tamar Futsal Pariaman. Bola dikuasai. Wow, luar biasa sekali shoot dari kiper Akademi BES dari Bon dari ruang mereka sendiri. Skor menjadi 7-1. Sangat luar biasa. Kalau ada replay ini makin mantap. Nantilah ya di season kedua kita pelajari cara replay. Tamar Futsal mencoba membuka ruang kembali, bermain-main lebih tenang, santai. Mencoba membalas sepakan dari kiper ya tadi, tapi masih jauh melambung di depan gawang, di atas mister gawang. Tamar berhasil dan gagal diblok oleh kiper. Kiper mencoba menyerang, ya gagal, tidak berhasil disambut oleh teman dari Akademi BES dari Bon. Ya, dan gol dibalas dari jauh oleh pemain Tamar Futsal Pariaman. Seru sekali, seru sekali, seru sekali. Ya, kayaknya kiper BES dari Bon ini candu ya. Seperti mereka, dia lagi time out. Diminta oleh pemain Akademi BES dari Bon. Terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah support pertandingan Info Sumbar Futsal League 2022-2023. Ada Ortus Aik, Abrofood, PKPK Store, Limo Apparel, JNE, Marawa Rental. Terima kasih juga untuk Rafaeli yang sudah support kita dalam segi lapangan. Dan terima kasih juga pada PMI yang sudah membantu kita untuk medis,
tim medis pada pertandingan Info Sumbar Futsal League 2022-2023. Oke, selesai. Kembali masuk ke lapangan. Sepertinya kiper siap-siap mengambil ancang-ancang. Berhasil ditepis oleh pemain belakang Tamar Futsal Pariaman sehingga berbuahkan corner kick. Ya, tendangan dari kiper BSD Ribbon ini lumayan juga ya. Coba jauh. Gagal. Gawang yang terbuka tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain Tamar FC Pariaman. Gagal menambah keunggulan mereka. Akademi BSD Ribbon mencoba membangun serangan kembali, mencari peruntungan mereka untuk menambah pundi-pundi gol. Gagal tendangan jarak jauh dari Akademi BSD Ribbon. Tamar masih bermain kosong sendiri pemain Tamar di sana, gagal melebar. BSD mencoba membangun serangan balik. Gagal, BSD serangan balik juga gagal. Bola dikuasai Tamar FC Pariaman, berputar-putar mencari ruang, membuka pertahanan. Berhasil membuahkan gol. Pemain nomor punggung 13 berhasil menambah meskipun di gol Tamar FC Pariaman. Skor menjadi 9-1. Terlalu percaya diri kiper Akademi BSD Ribbon di sini. Mencoba tembakan-tembakan jauh, gagal. Gagal serangan dari Akademi BSD. Tamar serangan balik dan gol. Skor menjadi 10-1. Sangat bernafsu kiper dari Akademi BSD Ribbon di sini. Mencoba peruntungan yang kedua. Masih gagal. Gol kembali pemain Tamar FC Pariaman. Menambah keunggulan mereka menjadi 11-1.
kelelahan, sangat-sangat kelelahan. Kita lihat di sini pemain Akademi BSD Ribbon. Sudah tidak sanggup lagi bermain sepertinya. Meminta penggantian tapi teman penggantinya juga tidak mau diganti. Sangat lucu sekali. Berhasil ditepis kiper Akademi BSD Ribbon. Pemain mereka sangat-sangat kelelahan karena pertandingan antara matchday ke-7 dan ke-8 hanya berjarak 1 hari saja. Gagal, lagi-lagi gagal serangan. Tamar masih bernafsu menambah keunggulan mereka. Tamar masih belum bisa membobol, masih mencari cara menambah keunggulan mereka. Masih bernafsu. Gagal. BSD serangan balik, mencoba dan gagal lagi. Sayang sekali. Pemain-pemain BSD terlihat hanya ketawa-ketawa kecil saja. Seperti mereka sudah mau bilang menyerah, tapi ya pertandingan harus tetap dilanjutkan. Iya, gol kembali disarangkan oleh Tamar FC Pariaman. Skor menjadi 12-1. Back pass. Lupa dia kalau dia itu kiper. Terlalu maju ke depan dan temannya ngopor ke dia hingga terjadi foul. Tamar mencoba tenang langsung ke gawang. Masih membentur tiang gawang. Hanya dilihat saja oleh pemain-pemain Akademi BSD Ribbon. Gagal, bola keluar. Berakhir pertandingan babak kedua antara Tamar Futsal Pariaman berhadapan dengan Akademi BSD Ribbon dengan skor akhir 12-1. Terima kasih untuk Futsal Info Sumbar yang sudah menonton live Liga Futsal Info Sumbar 2022. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan juga di share pertandingan-pertandingan kami. Dan untuk info selanjutnya, Sana bisa juga follow akun Instagram Info Sumbar Futsal League. Terima kasih, sampai jumpa di pertandingan selanjutnya.